Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan terkait dengan mata kuliah SPK gitu ya. Di mana pada kesempatan ini kita akan mengimplementasikan gitu ya, implementasi dari metode AHP. Yang sebelumnya adalah kita sudah tahu langkah-langkah gitu ya untuk menyelesaikan atau mendukung suatu keputusan gitu ya, atau ngambil keputusan dengan menggunakan metode AHP. Oke, pastinya kita akan langsung menuju ke studi kasus saja ya. Studi kasusnya apa? Nah, misalkan ya, ada perusahaan boom, ya namanya perusahaannya boom gitu ya, akan memilih pemasok yang terbaik gitu ya. Jadi, perusahaan boom ini akan memilih pemasok yang terbaik dari pemasok yang terbaik. Artinya apa? Ada pilihan gitu ya. Mungkin sudah ada pemasok terbaik-terbaik untuk perusahaan boom gitu ya. Tapi perusahaan boom pastinya juga akan memilih dong yang terbaik itu yang mana. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam memilih pemasok dengan kriteria, artinya apa? Untuk menentukan pemasok terbaik gitu ya. Kriteria yang digunakan apa? Mungkin yang pertama adalah harga, kemudian kualitas barang, dan yang ketiga adalah waktu pengiriman. Nah, berarti di sini ada tiga kriteria atau ada tiga variabel atau ada tiga parameter. Tiga parameter yang digunakan oleh perusahaan boom untuk menentukan gitu ya. Pemasok terbaik itu mana gitu. Berdasarkan dari pengalaman sebelumnya gitu ya, bahwa masing-masing pemasok memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Ya, kita tahu ya, bahwa namanya suatu CV atau para pemasok pasti akan memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Misalkan dari pengalaman sebelumnya bahwa pengambil keputusan artinya apa? Seorang manajer ya, atau seorang direkturnya ya, atau pengambil keputusan dapat menyatakan keputusan sebagai berikut. Artinya apa? Untuk menentukan atau memilih pemasok yang terbaik, pengambil keputusan itu menentukan yang pertama apa? Bahwa harga itu lebih penting daripada kualitas barang. Yang pertama. Yang kedua, harga menjadi mutlak penting dari waktu pengiriman. Jadi mutlak penting ya. Dan yang ketiga, kualitas barang sedikit lebih penting dari waktu pengiriman. Nah, jadi sudah bisa kita bandingkan gitu ya. Harga lebih penting dari kualitas barang. Nah, ini kan sifatnya berarti deskriptif sekali gitu ya. Harga menjadi mutlak penting dari waktu pengiriman. Kualitas sedikit lebih penting dari waktu pengiriman. Ini kan deskriptif. Yang dideskripsikan oleh para penentu keputusan atau seorang manajer. Jadi, bagaimana perusahaan boom tersebut gitu ya ingin memilih pemasok terbaiknya gitu ya dari kriteria yang sudah ada gitu ya dan pengalaman sebelum yang didapatkan ya terkait dengan keputusan yang harus dilalui. Maka proses untuk menyelesaikannya kita akan bisa melihat ya sesuai dengan langkah-langkah dari AHP gitu ya. Yang pertama pasti kita akan mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diharapkan. Pada tahap ini yang akan kita tentukan apa? Ya harus tahu tujuannya apa, kriterianya itu berapa, alternatifnya itu berapa gitu. Tujuannya jelas, karena apa? Memilih pemasok terbaik. Untuk memilih pemasok terbaik, kriteria yang digunakan apa? Atau variabel yang digunakan apa? Atau parameter yang digunakan apa? Oh, ternyata harga, kualitas barang, dan waktu pengiriman. Sedangkan alternatifnya, atau yang akan dipilih gitu ya, ada berapa alternatif gitu ya. Atau calon-calonnya, itu berapa? Oh, ternyata ada CV Sejahtera, ada CV Mandiri, ada CV Amanah, ada CV Bersama. Jadi ada nama CV-nya. Berarti ada 4 alternatifnya. Dari 4 ini akan ditentukan mana yang menjadi pemasok terbaik. Sehingga dari sini langkah kedua kita apa? Akan membentuk matrik perbandingan ya, perbandingan berpasangan di mana C-nya gitu ya atau kriterianya yaitu harga, kualitas dan waktu pengiriman.
Sedangkan alternatifnya itu ada CV Sejahtera, CV Mandiri, CV Amanah, dan CV Bersama. Sehingga karena di sini kita tahu gitu ya, kriterianya ada 3 gitu ya. Maka kita akan menentukan perbandingan antar kriteria. Gitu ya. Jadi perbandingan antar kriteria nanti ada berapa? Berarti matrik ukurannya pasti akan ada 3 kali 3. Kenapa kok 3 kali 3? Karena apa? Kriteria yang digunakan 3. Kemudian yang kedua, perbandingan masing-masing alternatif terhadap kriteria harga, gitu ya. Masing-masing alternatif, alternatifnya ada 4. Maka nanti di sini akan berukurannya adalah 4 kali 4, tapi terhadap kriteria harga. Masing-masing alternatif terhadap kriteria kualitas barang. Nanti juga ukurannya 4 kali 4. Perbandingan masing-masing alternatif terhadap kriteria waktu pengiriman. Nanti ukurannya juga 4 kali 4. Kenapa 4 kali 4? Karena total alternatifnya ada 4. Gitu ya. Jadi matrik perbandingan berpasangannya nanti akan bisa kita tentukan adalah perbandingan antar kriteria, kemudian masing-masing alternatif dengan kriteria harga, masing-masing alternatif dengan kriteria kualitas barang, masing-masing alternatif dengan kriteria waktu. Langkah pertama kita akan menghitung perbandingan antar kriteria, gitu ya. Nah, kita bisa menentukan matrik perbandingan berpasangan antar kriteria. Caranya gimana? Ya kita tadi tahu gitu ya, bahwa kriteria harga itu lebih penting gitu ya dari kualitas barang. Berdasarkan dari SATI, kalau lebih penting gitu ya, maka akan bernilai berapa? 5 gitu. Karena lebih penting. Kemudian yang B, kriteria harga menjadi mutlak penting. Nah, kalau menjadi mutlak penting, maka nilainya adalah 7 terhadap pengiriman gitu ya. Maka nanti nilai kriteria harga menjadi mutlak penting dari waktu pengiriman gitu ya. Itu nilainya 7. Sedangkan kriteria kualitas sedikit lebih penting, nilainya 3. Nah, yang awalnya berupa kata-kata deskriptif lebih penting menjadi mutlak penting sudah kita kuantitatifkan, nilainya 5, 7, 3. Nah, cara membuat tabelnya bagaimana? Ya kita akan membuat aja kriteria. Kriterianya ada berapa? Ada 3. Ada harga, ini kan ya, ada harga, kualitas, waktu pengiriman. Begitu juga ada harga, kualitas, waktu pengiriman, kan gitu. Nilainya berapa? Nilai absolutnya berdasarkan dari tabel SATI. Ya kita bandingkan kriteria harga, ya kriteria harga dengan harga. Nah, bisa kita bandingkan harga dengan harga sama-sama. Maka nilainya berapa? 1. Kenapa? Dianggap sama penting kan gitu. Nilainya 1 berdasarkan tabel SATI. Kemudian kriteria harga lebih penting daripada kualitas barang. Kan gitu ya. Berarti harga dengan kualitas nilainya berapa? 5 kan gitu. Kita bandingkan harga dengan waktu pengiriman. Harga dengan waktu pengiriman. Nilainya adalah 7. Karena apa? Harga menjadi mutlak penting. Mutlak penting nilainya berapa? 7. Gitu. Sedangkan kita bisa melihat, nah, kalau kualitas dengan harga berapa? Nah, kalau harga dengan kualitas itu nilainya 5. Kalau dibalik sekarang, kualitas dengan harga berarti kebalikannya berarti 1/5. Kan gitu. Kualitas dengan kualitas 1 dong. Kan gitu. Kualitas dengan waktu pengiriman lebih sedikit kan? Sedikit lebih penting kan gitu. 3. Kalau harga dengan waktu pengiriman itu 7, nah kalau dibalik sekarang, waktu pengiriman dengan harga berarti kebalikannya 1/7. Kalau waktu pengiriman dengan kualitas berapa? Nah kita bisa melihat kalau kualitas dengan waktu pengiriman itu nilainya 3. Nah kalau dibalik,
waktu pengiriman dengan kualitas, berarti 1/3. Nah, itu artinya apa? Berbalikan tadi. Waktu pengiriman dengan waktu pengiriman 1. Kemudian kita sederhanakan, 1 tetap gitu ya. Kemudian 5 tetap, 7 tetap, 1 bagi 5 0,2, 1 tetap, 3 tetap gitu ya. 1/7 adalah 0,14. Kemudian 1 dibagi 3 0,33, di sini 1. Totalnya berapa? Nah, ini totalnya. Total dari harga gitu ya, itu adalah 1,34. Jumlahnya dari mana? Dari 1 ditambah 0,2 ditambah 0,14 di 1,334. Kualitas totalnya berapa? 6,33. 5 ditambah 1 ditambah 0,33, 6,33. Waktu pengiriman totalnya berapa? 7 ditambah 3, 10. 10 ditambah 1, 11. Nah, inilah yang disebut dengan matrik perbandingan berpasangan antar kriteria. Sudah kita dapatkan. Kalau sudah mendapatkan perbandingan berpasangan antar kriteria, gitu ya, maka langkah selanjutnya apa? Ya, kita akan melakukan proses yang dikenal dengan menentukan atau menghitung vektor eigen, kan gitu. Vektor eigen atau normalisasi, gitu ya, proses normalisasi, gitu ya. Nah, nilai elemen AIJ itu diperoleh dari mengalihkan baris ke I dengan kolom ke J. Ya, nilai elemen AIJ berarti AIJ itu artinya apa? Kalau kita berbicara AIJ berarti nilai pada AIJ gitu ya. Berarti baris ke I kolom ke J itu diperoleh dengan mengalihkan baris ke I dengan kolom ke J. Jadi kalau kita bisa melihat di sini ini berarti berapa? Berarti kan baris pertama, kolom pertama. Kan gitu. Nilainya kita dapatkan dari mana? Nah, kalau baris pertama, kolom pertama ya akan kita dapatkan dari A11. A11 artinya apa? A, nilai pada baris pertama, ya, kolom pertama. Baris pertama berapa? Ini 1, 5, 7. Kan gitu. Kolom pertama berapa? 1, 0,2, 0,14. Totalnya berapa? 2,98. Oke. Sekarang kita akan melihat nilai untuk A12. Berarti A12 ini adalah baris pertama kolom kedua. Jadi nanti akan diisikan di mana? Ya, berarti bagian di sini kan ya nanti. Nah, ini yang akan kita isikan di sini. Karena apa? Ini posisinya adalah baris pertama kolom kedua. Kan gitu. Caranya gimana kita bisa melihat? Baris pertama nilainya berapa? 1, ya, kemudian 5, kemudian 7. Dikalikan dengan baris kedua. Baris pertama dikalikan dengan kolom kedua. Kolom kedua berapa? Ini 5, 1, 0,33. Totalnya adalah 12,31. Sampai terusnya kita akan mendapatkan bahwa kalau di slide sini kita akan melihat ini kalau kita tahu ini berada pada berapa ya, kita lihat aja ini baris ke berapa, baris ke 3 gitu ya, kolom ke 3 kan gitu. Baris ketiga ada siapa kan gitu, baris ketiga ada 0,14, kemudian 0,33, kemudian 1 kan gitu, dikalikan dengan kolom ketiga. Kolom ketiga ada berapa? Ya ini. Berarti 0,14 kali 7 ditambah 0,33 kali 3 ditambah 1 dikalikan 1. Dapatnya ya 2,97. Nah, setelah kita mendapatkan semua dari A11 artinya ini akan berada pada baris pertama kolom pertama, baris pertama kolom kedua, baris pertama kolom ketiga, dan seterusnya gitu ya. Maka kita akan mendapatkan ya matrik vektor eigen normalisasinya adalah sebagai berikut. Sudah kita dapatkan ya. Ini vektor eigen normalisasi untuk mana? Ya ini gitu ya. Untuk apa namanya? Nilai eigen dari kriteria yaitu harga, kualitas, waktu pengiriman.
nilainya kita dapat vektor eigennya 2,98, 0,82 gitu ya. Kemudian 0,35, 12,31 dan seterusnya. Ini sesuai dengan posisinya tadi gitu ya. Artinya kalau misalkan ada A32 berarti kita akan melihat A32 itu posisinya di mana? Pada baris ketiga kolom kedua. Kayak gitu. Baris ketiga kolom kedua bisa kita cek. Baris ketiga berarti berada di sini. Ini ya, baris ketiga kolom kedua berarti ini ya. Baris ketiga kolom kedua. Total barisnya berapa? Kita jumlahkan aja. 2,98 ditambah 12,31 ditambah 29 itu dapatnya adalah 44,29. 0,82 tambah 2,99 tambah 7,4 dapatnya 11,21. 0,35 ya, ditambah 1,36 ditambah 2,97 dapatnya 4,68. Total keseluruhan dari baris ini adalah 60,18. Nah, 60,18 inilah yang akan kita gunakan gitu ya untuk dalam proses menentukan eigenvektor normalisasinya. Kan gitu. Di mana nilai eigenvektor gitu ya, nilai eigenvektor normalisasi diperoleh dengan membagi masing-masing total baris. Total baris tadi kan dapat ini 44,29, 11,21 gitu ya. 4,68 kan gitu. Dari kriteria dengan keseluruhan total baris. Nah, total barisnya berapa? 60,18. Jadi, nilai eigenvektor normalisasi ini kita dapatkan dari mana? Nah, ini 0,736 itu didapatkan dari 44,29. Artinya apa? Total baris ini ya dibagi dengan keseluruhan total yang ada ini. Ini kalau kita jumlahkan totalnya adalah 60,18 kan gitu ya, dibagi 60,18 sama dengan 0,7. Eigenvektor normalisasi untuk kualitas berapa? Ya ini 11,21 dibagi 60,18 dapatnya adalah 0,186. Waktu pengiriman totalnya berapa? Eigenvektor normalisasinya 4,68 dibagi 60,18 dapatnya adalah 0,078. Nah, dari sini kita akan melakukan proses atau kegiatan yaitu adalah cek apakah yang sudah kita hitung ini konsisten atau tidak, kan gitu ya. Hierarki yang kita punya itu sudah konsisten atau tidak. Cara menghitungnya berarti kita akan menghitung rasio konsistensi. Yang pertama kita akan menghitung nilai eigen maksimal. Nilai eigen maksimal itu didapatkan dengan mengalihkan hasil penjumlahan dari setiap kolom pada matrik perbandingan berpasangan. Jadi kan kita udah tahu ya, kolom dari matrik perbandingan berpasangan itu totalnya berapa? 1,34. Kemudian 6,33. Terus 11. Dikalikan dengan vektor eigen normalisasinya, kan gitu. Kalau 1,34, 0,736, kemudian dikalikan 0,18, dikalikan 0,0778. Nah, vektor eigen tadi mana? Ya ini. Vektor eigen itu kan ini. Kan gitu. Yang akan gitu ya, yang akan ditentukan untuk menentukan nilai eigen maksimal. Maka kita dapat menghitung rasio konsisten yang pertama, nilai eigen maksimalnya kita punya yaitu adalah 3,0202. Maka indeks konsistensi atau CI-nya, maka lambda maksimal dikurangi N. N-nya berapa? Ingat matrik ukurannya tadi berapa? Ada 3 kriteria. Maka N-nya kan 3, kan gitu. N kurangi 1 berarti tinggal 2. Berarti 3,0202 dikurangi 3 dibagi 2 nilainya adalah 0,01. CR-nya berapa? CR itu adalah CI dibagi IR. CI itu berapa? Ya, ini tadi. Kan gitu. IR-nya berapa? Ingat, karena matriknya ukurannya adalah 3 gitu ya, maka berdasarkan dari tabel SATI indeks randomnya adalah 0,58. Maka kita punya CR-nya adalah 0,01774. Karena CR-nya itu kurang dari 0,1, artinya apa? Lebih kecil dari 0,1, maka
preferensi pembobotan bersifat konsisten. Kalau misalkan lebih besar gimana? Kalau lebih besar berarti tidak konsisten kan gitu. Artinya nggak konsisten berarti apa? Ya mungkin gitu ya. Ada proses di dalamnya tidak sesuai. Artinya apa? Nggak bisa kita gunakan dalam membangun sistem atau untuk menentukan suatu keputusan. Nah, ini langkah yang pertama untuk perbandingan berpasangan kriteria. Yang kedua, kita juga harus menghitung gitu ya, matrik perbandingan alternatif terhadap kriteria harga. Jadi alternatif-alternatif yang ada itu kalau kita bandingkan dengan harga maka dapatnya gimana. Nah, maka harus kita tentukan. Kalau harga CV Sejahtera sedikit lebih mahal dari CV Mandiri, maka nilainya kan 3. Harga CV Sejahtera lebih mahal dari CV Amanah, nilainya 5. Dan seterusnya. Kan gitu. Ini berdasarkan dari mana? Pastinya berdasarkan dari suatu pengalaman atau penentu keputusan. Sehingga akan diperoleh perbandingan berpasangan kriteria harga, ya berapa? Nah ini CV Sejahtera dengan Sejahtera 1. Ya, karena sama-sama. Sejahtera dengan Mandiri. Ya, Sejahtera dengan Mandiri 3. Sejahtera dengan Amanah 5. Sejahtera dengan Bersama 5. Kan gitu. Kemudian Mandiri dengan Sejahtera, kalau Sejahtera dengan Mandiri 3 gitu ya. Kalau Sejahtera dengan Mandiri 3, maka Mandiri dengan Sejahtera berapa? Kebalikannya, kan gitu. 1 dibagi dengan 3, 0,33 gitu. Kemudian kalau Mandiri dengan Mandiri 1, Mandiri dengan Amanah berapa? 3. Mandiri dengan Bersama berapa? Tuh. Nah, tinggal dimasukkan saja dan pastikan di sini nanti adalah kalau kebalikan berapa nilainya. Kan gitu. Dan jangan lupa di total bahwa totalnya ini berdasarkan dari mana? 1 ditambah ini ya. Ini 1 tambah 0,33 tambah 0,2 tambah 0,2 dapatnya 1,73. Kemudian yang 16 dapatnya dari 5 ditambah 7 ditambah 3 ditambah 1. Oke, dari matrik berpasangan ini gitu ya, dari matrik perbandingan berpasangan alternatif terhadap kriteria gitu ya, maka kita akan bisa menentukan apa? Ya menghitung vektor eigen normalisasi untuk kriteria barang. Jadi kalau A11 artinya apa? Berarti apa? Baris pertama dikalikan dengan kolom pertama. Baris pertama itu taruh depannya semuanya. 1, 3, 5, 5. Kan gitu. Kolom kedua nilainya berapa ini? 1, 0,33, 0,2, 0,2. Totalnya 3,99. Kan gitu. Dan seterusnya gitu ya. Karena ini matriknya ukurannya 4x4 gitu ya. Kenapa kok bisa 4x4? Coba kita lihat. Ini ya. 4x4 ada CV Sejahtera, Mandiri, Amanah. Berarti kan ada 1, 2, 3, 4 kan gitu. Ini berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4 kan gitu. Nah, karena 4x4 gitu ya. Maka kita akan bisa menentukan sampai ke A44. Jadi lengkap ya, ada A11, A12, A13, A14 dan seterusnya gitu ya. Nah, cara menentukan mudahnya adalah tinggal dijejer aja sebenarnya. Misalkan saya punya ini ya, A43, kita lihat aja. Baris keempat itu nilainya berapa sih? Ya ini 0,2 kan gitu ya. Kemudian 0,14, 0,33, 1. Kolom ketiga siapa? 5, 3, 1, 0,33. Hitung aja pakai kalkulator dapatnya 2,08. Setelah punya ini, maka kita akan mendapatkan matriknya gitu ya. Nah, ini matrik normalisasinya dimasukkan aja. Ini berarti adalah A11, ini A12, ini A13 kan gitu ya. A14 kan gitu. Kemudian ini A baris keberapa? 2 kolom pertama. Ini adalah A baris ketiga kolom pertama dan seterusnya. Total baris jumlahkan saja. Ini totalnya. Artinya apa? Kita akan menjumlahkan di baris ini 3,99 ditambah 8,35 tambah 20,65 ditambah 46 dapatnya 78,99.
total keseluruhannya adalah ini, ya. Totalnya 143,85. Vektor eigenormalisasinya berapa? Ya sudah, 78,99 dibagi 143 dapatnya. Untuk CV mandiri, vektor eigenormalisasinya berapa? 41,23 dibagi 143,85 dapatnya 0,287. CV amanah juga sama, 16,08 dibagi 143,85 dapatnya 0,112. CV bersama 7,55 dibagi 143,85 dibagi 143,85 dapatnya 0,052. Dari sini langkah selanjutnya ya kita cek konsistensinya, kan gitu. Konsistensinya kita hitung, lambda maksimum itu dapatnya adalah kolom dari matrik berpasangan. Ini 1,73. 1,73 dapat dari mana sih? Ini loh. Nah, ini loh, 1,73 kolom ini. Kemudian 4,47, 9,33, 16. Ya. Dapatnya dari sana. Maka kita punya 1,73 dikalikan dengan 0,549 dari mana? Nah, ini dari sini. Dari bagian. Jadi, jumlah kolom tadi gitu ya, dikalikan dengan vektor eigennormalisasinya. Gitu. Maka itu merupakan lambda maksimal. Maka kita punya lambda maksimalnya adalah 4,1139. Indeks konsistensinya berarti CI-nya adalah lambda maksimal dikurangi N. N-nya berapa? 4. Karena apa? Tadi ada 4 alternatif. N kurangi 1 berarti 4 kurangi 1, 3. Berarti 4,1139 dikurangi 4 dibagi 3 dapatnya 0,038. CR-nya berapa? CR itu adalah CI dibagi IR. CI kita sudah punya. IR dari mana? Tabel Sati. Karena N-nya 4, kan gitu. Ya. 4 dari mana? Ya dari alternatif jumlahnya 4, kan gitu. Dari tabel Sati kita punya 0,9. Maka kita punya 0,0422. Ternyata ini CR ini kurang dari 0,21. Maka dia konsisten. Nah, ini tadi kan alternatif dengan kriteria harga. Selanjutnya kita akan menghitung gitu ya. Alternatif terhadap kualitas barang, kan gitu. Sama gitu ya. Harus cari dulu kualitas barang CV Sejahtera sedikit lebih penting dari CV Mandiri, maka nilainya 3 menurut tabel Sati, gitu. Kemudian kualitas barang CV Sejahtera sedikit lebih baik gitu ya dari CV Amanah, yaitu bernilai 3 dan seterusnya. Masukkan ke dalam tabel. Kalau Sejahtera dengan Sejahtera 1, kalau Sejahtera dengan Mandiri berapa? 3 berdasarkan dari tabel Sati tadi. Munculnya sedikit lebih baik gitu ya, sedikit lebih baik, mutlak lebih baik itu dari mana? Nah, itu berdasarkan dari penentu keputusan atau berdasarkan dari pengalaman. Setelah kita punya tabel, totalnya kita punya 1,73, 4,47, 7,33, 18. Oke ya. Ini yang akan kita gunakan nanti berkaitan dengan menghitung lambda maksimal, gitu ya. Lambda maksimal berarti kan 1,73 dikalikan nanti nilai vektor eigennormalisasinya. Setelah kita punya matrik perbandingan berpasangan kualitas barang, lanjutnya apa? Ya kita menghitung vektor eigennormalisasi gitu ya. A11. A11 artinya ya seperti tadi ya. Berarti apa? Baris pertama dikalikan dengan kolom pertama. A12 baris pertama dikalikan dengan kolom kedua dan seterusnya, kan gitu. Sehingga kita punya tabel vektor eigennormalisasinya gitu ya. Dari mana? Nah, ini total baris ya. Dapat dari mana total baris ini? Ya kita menjumlahkan aja 3,9 tambah 7,97 dan seterusnya. Kita punya ini. Ya, vektor eigennormalisasi diperoleh dari mana? Nah, ini
73,27 dibagi dengan 143,85 dapatnya ini. 41,89 dibagi totalnya dapatnya ini. 20,759 dibagi 143 dapatnya ini. 7,931 dibagi 143,85 dapatnya. Kita ketemu. Dari sini inilah yang akan kita gunakan karena sudah menemukan vektor eigennormalisasi yang akan kita kalikan dengan mana? Ini tadi jumlah kolom gitu ya dari matrik perbandingan yang sudah kita tentukan. Ya. Maka menghitung rasio konsistensi, maka lambda maksimalnya adalah 1,73 dikalikan 0,509. 0,9 kan jadi ini ya. Nah, vektor eigennormalisasinya. Kemudian 4,47 dikalikan 0,291. Ini total kolom gitu ya. Pada matrik perbandingan berpasangan, ini adalah nilai eigen vektor normalisasinya. 18 totalnya, ini adalah nilai eigen normalisasinya. Dapatnya ini. Dan menghitung indeks konsistensi, lambda maksimal dikurangi n-nya 4, n kurangi 1 berarti 3. Kita punya CI-nya 0,078. CR berarti CI dibagi IR. CI-nya adalah 0,078 dibagi 0,9 berdasarkan dari tabel SATI. Maka kita punya 0,086 dan ini kurang dari 0,1. Oh, ternyata alternatif terhadap gitu ya. Terhadap kualitas barang gitu ya. Ini juga konsisten. Terakhir, kita akan menentukan matrik perbandingan alternatif terhadap kriteria waktu pengiriman. Ya, ini bukan kualitas ya, tapi apa? Waktu pengiriman. Karena tadi kan yang kualitas sudah kita hitung gitu ya. Nah, waktu pengiriman sama gitu ya. Caranya adalah berdasarkan deskriptifnya kita akan bisa menentukan nilainya gitu ya berdasarkan dari tabel SATI. Nah, ini kebetulan waktu pengiriman CV amanah memiliki nilai penilaian berdekatan atau kompromi dengan pengiriman CV bersama. Artinya apa? Ada unsur komprominya gitu ya. Sehingga bolehlah kita memilih mau nilainya 2, 4, 6, 8. Tapi pada kasus ini saya memilih nilai 4. Kalau teman-teman mau ngambil 2 boleh, boleh. Mengambil 6 boleh, boleh. 8 boleh, boleh. Jika kita punya tabelnya, sesuaikan dengan ngisi aja gitu ya. Kalau sastra 1, sastra dengan mandiri 3, sastra dengan amanah 3 berdasarkan dari nilai yang kita dapatkan. Totalnya kita punya 1,86, 7,33, 4,58, totalnya di sini 13. 5 ditambah 3, 8. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 1. Gitu ya. Nah, 13 ini akan kita gunakan nanti ketika menghitung lambda maksimal. Kemudian menghitung vektor eigennya sama ya, seperti yang sebelumnya gitu ya. Di mana A11 berarti baris pertama dikalikan kolom pertama kan gitu. A22 berarti baris kedua dikalikan dengan kolom kedua. Sehingga kita akan memiliki total barisnya setelah kita masukkan berarti A11 tempatnya di mana? Ini kan. Begitu. Kemudian A33 berarti baris ketiga kolom ketiga. Kan gitu. Baris ketiga kolom ketiga. Perhatikan ini. 3,98. Total baris kita punya 59,87, 16,71, 33,39, 7,8, totalnya adalah 117,77. Vektor eigen normalisasinya ya sudah 59,87 dibagi 117,77 dapatnya ini. Ini 16,71 dibagi 117 dapatnya ini. 33,39 dibagi 117,77 dapatnya 0,284. 7,8 dibagi 111,77 dapatnya adalah 0,06. Ini yang akan kita gunakan untuk proses menghitung konsistensi kan gitu ya, dimana lambda maksimal akan bisa kita dapatkan dari jumlah kolom yang kita dapatkan dari matrik perbandingan kriteria waktu pengiriman yaitu 1,86 kita kalikan dengan 0,508
Terus 7,33 kita kalikan dengan 0,142, 4,58 kita kalikan 0,284, 13 dikalikan 0,066. Maka kita punya lambda maksimalnya adalah nih 4,145. Indeks konsistensinya CI, berarti CI sama dengan lambda maksimal dikurangi N. Berarti saya punya 4,145 dikurangi 4 dibagi dengan 3. Dapatnya adalah 0,048. Rasio konsistensinya atau CR, ya, berarti apa? CI dibagi dengan IR. CI-nya dapatnya adalah 0,048, IR-nya 0,9. Saya punya 0,054 dan ini ternyata kurang dari 0,1 sehingga konsisten. Karena konsisten semuanya ya. Dari proses kita menghitung matrik perbandingan berpasangan dari kriteria, kemudian dari alternatif dengan setiap kriteria yang ada itu semuanya konsisten, maka bisa kita dapatkan gitu ya. Dengan cara apa? Melakukan perhitungan peringkat gitu ya dari pemasok berdasarkan vektor eigennormalisasi itu kita punya ya bahwa kriteria itu memiliki nilai eigen ini gitu ya. Harga nilai eigennya 0,736. Kualitas nilai eigennya adalah 0,186. Waktu pengiriman nilai eigennya adalah 0,0778. Sedangkan harga ya, ketika kriteria harga itu ya terhadap alternatif yang ada ya, itu nilai eigennya sebagai berikut. Sedangkan kriteria waktu pengiriman ya, itu waktu pengiriman dengan alternatif yang ada ini nilainya gitu ya. Oh, ini bukan waktu pengiriman, mohon maaf, ini adalah kualitas barang. Nah, kualitas barang ini adalah waktu pengiriman ya. Waktu pengiriman terhadap alternatif yang ada kita punya vektor eigennya. Maka kita akan bisa menghitung dari CV sejahtera. Cara menghitungnya gimana? CV sejahtera itu kan untuk harga nilai eigennya adalah 0,549 tuh. Dikalikan nilai eigen pada harga 7,36. Ya, 0,736. Ditambah sejahtera kualitas barang nilainya berapa? Ini 0,58 kan gitu ya. 0,58. Oh, terkali ya. Bentar. Ini betul apa namanya? Ini betul waktu pengiriman. Ini yang baru kualitas barang. Ya. Jadi nanti tinggal ngalikan aja gitu ya. 0,59 dikalikan pada kualitas ini gitu ya. Kemudian 0,508 waktu pengiriman gitu ya dikalikan dengan nilai eigen dari waktu pengiriman. Sama, CV Mandiri juga gitu. Mandiri harga berapa nilai eigennya? Ini 0,287 dikalikan harga pada nilai eigen pada harga ya. Ditambah untuk kualitas barang berapa nilainya? Ini 0,291 ya dikalikan dengan nilai eigen pada kualitasnya sama. Jadi tinggal kita sejahtera gitu ya. Untuk di harga ya, pada sejahtera untuk harga itu nilai eigennya berapa gitu ya. Sejahtera untuk kualitas barang nilai eigennya berapa. Kemudian waktu pengiriman gitu ya. Vektor eigennya berapa gitu ya. Dikalikan dengan setiap nilai eigen dari kriteria yang ada. Dari sini ternyata kita bisa mendapatkan bahwa nilai yang paling tinggi adalah terletak pada CV sejahtera. Maka pemasok yang terbaik itu adalah CV sejahtera. Jadi penentu keputusannya akan memilih CV sejahtera yang akan terpilih sebagai pemasok terbaik. Itulah implementasi dari metode AHP, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.